Kawan-kawan semua, kali ini saya ingin menyampaikan terkait sebuah perangkat lunak ya, atau software yang namanya Zotero. Nah, Zotero ini kalau dijelaskan di Wikipedia itu sebagai perangkat lunak yang free ya, yang gratis. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk kita mengelola referensi ya, untuk juga bisa bahan-bahan penelitian dan juga terkait nanti kalau kita mau membuat daftar pustaka teman-teman, jadi secara otomatis ya. Sebenarnya selain Zotero juga ada beberapa yang lainnya, misalkan yang cukup terkenal itu adalah Mendeley ya. Nah, tapi dalam pembelajaran kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana sih kita menggunakan Zotero. Oke, sebelum kita gunakan Zotero, tentu saja harus terinstall dulu di laptop kita, di desktop kita teman-teman semua ya. Teman-teman silakan saja ketik Zotero di Google, nanti pada page pertama yang paling atas sekali itu silakan diklik saja, kemudian nanti teman-teman tampilan linknya seperti ini ya, website seperti ini. Ada dua yang perlu kita download teman-teman, yaitu yang pertama Zotero 5.0 for Windows, kita download kemudian diinstal, dan juga kita perlu bagaimana menginstal adalah konektornya teman-teman ya, konektornya nanti agar bisa langsung kita menambahkan referensi secara otomatis teman-teman ya. Jadi pastikan dulu kedua ini sudah di download dan diinstal oleh kawan-kawan semua. Oke, teman-teman semua, saya asumsikan teman-teman berarti sudah mendownload ya dan menginstal. Kemudian bagaimana sih tampilannya? Nah, tampilannya teman-teman seperti ini. Nah, jadi seperti apa? Seperti Windows Explorer ya teman-teman ya. Kalau Windows Explorer kan cuma ada beberapa istilah saja yang berbeda ya. Contoh misalkan kalau di Windows Explorer kan kayak ini namanya, contoh misalkan saya artikel baru, artikel Pak Bukti, folder Al-Quran, ini kan disebutnya folder ya, tapi kalau di Zotero itu disebutnya dengan collection. Nah, karena ini saya sudah menggunakan sebelumnya dan banyak file-file yang sudah ada di Zotero ini, ibaratnya ini kayak koleksi perpustakaan digital kita teman-teman semua ya, itu kurang lebih ya. Kalau ketika teman-teman pertama kali itu masih kosong, nah itu tampilan seperti teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau menambahkan koleksinya, itu dimasukkan saja ke dalam folder atau diistilahkan di sini namanya collection ya. Klik saja nih yang paling kiri nih, nah, ini collection, kita klik teman-teman, kemudian berikan nama. Oke, berikan namanya, misalkan saya mau namanya resume ya, karena memang kita nanti akan membuat tugas resume. Oke. Nanti kosong teman-teman seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara menambah koleksinya? Nah, di awal nanti akan saya sampaikan menambah secara otomatis teman-teman semua ya. Oke, caranya kita balik lagi ke sini teman-teman. Ini saya close dulu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau mencari referensi dalam bentuk buku atau buku digital e-book, itu silakan kunjungi Google Book ya teman-teman, atau Google Buku ya. Jika ingin mencari artikel-artikel yang terbit di jurnal, bisa melalui Google Scholar atau Google Cendekia dan Garuda Ristek teman-teman ya. Sekarang berubah menjadi Garuda Kemdikbud ya, di garuda.kemdikbud.go.id. Saya coba dari Google Buku dulu teman-teman ya, Google Book. Oke. Sama seperti kita biasa mencari di Google teman-teman ya. Silakan teman-teman ketik saja kata kuncinya mau buku apa. Misalkan kita mau buku tentang pembelajaran PAI. Diketik saja pembelajaran PAI. Nanti muncul teman-teman ya, muncul buku-buku yang nanti bisa ditampilkan. Nih teman-teman cukup banyak lihat ya, ini sampai page 10, ini baru page 1 ya. Tinggal diklik saja teman-teman, misalkan dari judulnya tertarik, tinggal double klik kiri atau klik kanan dulu, baru open link in the tab, silakan. Oke.
Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman semua. Nah, tampilannya ini contoh e-booknya ya. E-booknya seperti ini. Nah, oke, teman-teman lihat ya. Oke. Tapi memang ini tidak bisa di copy paste ya. Ini tidak bisa di copy paste. Kita perlu nanti mengetik ya, mengetik lagi. Oke. Nah, ketika kita sudah menemukan buku yang menjadi daya tarik kita, teman-teman, kita langsung bisa memasukkan ini dalam Zotero kita, nambah koleksinya. Caranya bagaimana? Caranya, oke, ketika muncul ya sudah halaman seperti ini teman-teman, itu tinggal kita klik saja yang icon seperti puzzle nih ya, icon seperti puzzle ini. Itu biasanya ada di sebelah kiri profil picture akun Gmail kita teman-teman ya. Kalau sudah diinstal yang Zotero konektornya, maka akan muncul icon seperti ini. Tinggal klik saja, kemudian nanti setelah diklik itu nanti akan ada icon seperti buku. Kita klik lagi teman-teman, diklik lagi, kemudian kita klik yang panah tadi, kemudian dan. Oke, kita lihat teman-teman di Zotero-nya. Oke, ini sudah ada ya, jadi otomatis. Bukunya ada, judulnya, kemudian ada abstraknya teman-teman ya, kemudian ada nama publishernya, tahunnya, dan jumlah halaman, ISBN-nya pun ada. Nah, teman-teman, terkadang ketika kita menambahkan ini ya secara otomatis, itu masih ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan. Misal contohnya ini yang terlihat di sini, penulis ya, penulis itu kan di sininya DKK Irfan Cahyono ya. Sedangkan kalau kita lihat aslinya itu adalah penulisnya itu adalah satu orang namanya Irfan Cahyono dan DKK itu kawan-kawannya. Jadi bukan satu nama namanya Irfan Cahyono DKK teman-teman ya. Maka itu perlu kita perbaiki. Caranya bagaimana? Tinggal kita hapus saja teman-teman yang di sini, kita ganti. Ini adalah last ya, nama belakangnya dulu. Nama belakangnya adalah Cahyono. Cahyono. Kemudian nama depannya adalah Irfan. Oke, sudah. Nah, sudah nama pertama ya. Kemudian yang berikutnya kedua itu kita tambahkan ini tanda panah nih. Klik saja, kemudian kita ketik di last ini adalah DKK tadi ya kan, dan kawan-kawannya. Nah, jadi sudah muncul tuh Irfan Cahyono dan kawan-kawan. Kemudian yang perlu kita tulis juga adalah tempat domisili dari penerbitnya. Ini sudah ditulis, penerbitnya adalah CV Pilar Nusantara, tapi tempat lokasinya di mana belum ketahuan ya. Kita lihat teman-teman di e-booknya ya, e-booknya lokasi informasinya ada ya, ternyata ada di kota Semarang. Jadi penulisannya itu adalah bisa nama kota atau kabupatennya. Semarang, kita tulis saja Semarang di place-nya sini. Setelah itu sudah teman-teman ya, kita sudah menambah satu buku nih ya, satu buku media pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu ya teman-teman caranya ya. Oke. Nah, kita coba sekali lagi teman-teman ya untuk buku biar teman-teman lebih paham. Yang tadi nih saya close saja. Saya pengen buku yang lain ya. Misalkan buku yang ini yang di bawahnya. Klik kanan, open link. Kita tunggu tampilannya teman-teman. Nanti akan muncul halaman dari e-booknya ya, dengan judul yang tadi sudah kita klik teman-teman. Sambil menunggu teman-teman ya, jadi ini banyak banget nih buku-buku ya, jadi silakan teman-teman berselancar di dunia maya untuk mencari buku ya. Oke, ini sudah ada tampil teman-teman ya, sip. Kemudian langsung kita tambahkan, menambah koleksi Zotero-nya. Sehingga teman-teman caranya gimana? Cari logo seperti apa? Seperti puzzle ya. Diklik kiri, kemudian kita klik Zotero konektornya ini. Oke, setelah itu klik yang tanda panah ke bawah ini. Kemudian klik done teman-teman semuanya. Oke, kita balik lagi ke zona kita lihat. Oke. Nah, sudah teman-teman ya. Oke, ada yang atas. Nah, ini perlu kita rapikan lagi teman-teman. Apa rapikannya? Yaitu dari penulisan judulnya ya. Ini
huruf kapital semua ya. Oke, kita berubah menjadi hanya huruf depan, kata depannya yang kapital. Inovasi pendidikan Islam. Oke teman-teman ya, yang ini sudah cocok ya. Lihat autornya siapa? Autornya adalah Ibu Umam. Tadi Umam dulu teman-teman ya. Ini sudah tepat nih, tinggal kita rapikan saja menjadi hanya huruf kapital di awal kata saja. Kemudian Khotibul. Oke teman-teman ya. Abstraknya sudah ada, otomatis kita tinggal tambahin apa tadi teman-teman masih ingat, yaitu place-nya ya, tempatnya. Kita lihat penerbitnya ada di mana. Oh ternyata penerbitnya ada di Bengkalis, Riau. Kita tulis adalah Bengkalis. Oke. Oke teman-teman, ini cara menambahkan buku dari tadi Google Book ya. Nah, mungkin teman-teman timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita mau menambahkan buku setelah kita searching ternyata tidak ada bukunya di Google Book ya. Teman-teman bisa menambahkannya secara manual. Bagaimana caranya? Klik saja tanda yang warna hijau ini, new item, kita klik. Kemudian kita punya pilihannya, ada book section, dokumen, jurnal artikel, newspaper artikel. Kita pilih yang buku ya, kita pilih buku. Kemudian nanti kosong semua tampilannya, kita isi saja teman-teman judul bukunya apa ya, kemudian penulisnya siapa, kemudian kotanya dan publishernya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Contoh saja misalkan buku tentang metodologi penelitian. Ini misal teman-teman ya. Oke, tulisnya misalkan adalah saya Evan Hamzah Mukhtar, maka yang kata belakangnya Mukhtar dulu, kemudian terusnya adalah kata depan dan tengah Evan Hamzah. Kalau hanya 20 kata, misalkan hanya Evan Hamzah, maka nama belakangnya, kelasnya itu ditulis dengan Hamzah, kemudian depannya Evan. Itu teman-teman ya, tergantung berapa banyak suku kata. Oke, abstraknya kita kosongkan saja nggak apa-apa teman-teman. Kemudian langsung kita ke tempat penerbitnya. Misalkan diterbitkannya adalah di Tangerang. Oke, Tangerang. Kemudian publishernya misalkan namanya EHM Press misalkan ya. Oke, tahunnya tahun 2021. Oke, ini misal teman-teman ya. Oke, ya kayak gini teman-teman. Kalau kita mau menambahkan secara manual ya. Oke ya. Oke, ini untuk referensinya dari buku. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kalau referensinya dari artikel yang terbit di jurnal. Oke. Kalau artikel yang terbit di jurnal, teman-teman bisa menelusuri di Google Scholar ya, Google Cendekia dan Garuda Kemdikbud. Sama teman-teman, tinggal ketik saja kata kuncinya. Teman-teman misalkan mau tentang tadi, misalnya lagi rame pembelajaran online ya, misal pembelajarannya sudah ada ya, pembelajaran online. Nah ini kan banyak nih, banyak artikel-artikel ya. Oke, kita pilih salah satu ya teman-teman ya. Misalkan ini saya pilih yang ini, klik saja teman-teman. Klik kiri 2 kali atau klik kanan, pilih yang open link ini, tab. Kemudian nanti muncul halaman untuk kita cari informasi terkait jurnalnya lebih jauh ya. Kalau sudah ada tampilan seperti ini teman-teman, itu teman-teman bisa juga melihat secara keseluruhan dulu ya, mangga silakan ya, diklik lagi mau melihat halaman secara utuh. Nah ketika kita sudah baca-baca tertarik, itu langsung saja kita, langkahnya sama tadi teman-teman dengan yang kita menambahkan di Google Book. Kita klik yang icon seperti puzzle, oke, kemudian kita klik ini teman-teman, kita klik, kemudian klik tanda panah dan oke ya, seperti itu teman-teman, simpel sekali ya, sudah ada dan nah ini sudah ada teman-teman ya. Oke ya.
bahkan detail ya, abstraknya otomatis, penerbitnya juga sudah ada, volumenya, isunya sudah ditulis. Oke teman-teman ya, jadi ini gampang sekali kalau kita mau menambahkan ini sebagai referensi ya, artikel seperti teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman yang perlu dipastikan adalah memang cari artikelnya dulu yang jadi daya tarik teman-teman tuh apa. Oke, ini cara pertama kawan-kawan semuanya. Cara kedua itu adalah kita bisa menambahkan itu bukan satu persatu kalau untuk artikel, tapi bisa sekaligus. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita sudah ketik kata kuncinya, mau temanya apa, judulnya apa di Google Scholar, langsung saja teman-teman klik ini, klik kemudian Zotero klik, nanti ada option seperti ini teman-teman. Nah, ya kan? Tinggal kita pilih saja select all, teman-teman. Select all, oke. Kalau teman-teman nggak jadi bisa pencet di select all. Mau satu persatu milih yang mana bisa, silahkan. Oke, kali ini saya mau coba select all. Kemudian kita klik OK. Nah, ketika kita klik OK teman-teman semua, nanti sudah banyak nih kan yang terdata, sama kayak tadi. Klik done saja teman-teman. Kita balik lagi ke Zotero-nya, lihat yang terjadi. Wow, sudah banyak teman-temannya. Ini otomatis terus sekali banyak. Oke ya, ini adalah cara untuk kita menambah pundi-pundi ya, menambah referensi tema-tema atau bahan untuk kita membuat tulisan teman-teman ya. Jadi di video ini adalah penjelasannya terkait bagaimana cara kita mengumpulkan bahan-bahan untuk kedepannya akan kita gunakan dalam karya kita, tulisan kita. Di video berikutnya adalah terkait tentang teknisnya, bagaimana sih cara menulis yang menggunakan Zotero ini. Oke. Nah, teman-teman tetap ikuti perkuliahan secara online ini teman-teman semua ya, jangan sampai ketinggalan dan disimak betul-betul agar kawan-kawan bisa memahami apa yang saya sampaikan.